Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita mulai 3 menit lagi ya sambil nungguin teman-teman yang lain. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kakak namanya Muhammad Rifki Adi, bisa kalian panggil Rifki. BTW ini kalian angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Coba, ini yang nama-namanya titik, koma ini coba ngomong dong. Penasaran aku. Angkatan berapa? Ya, nggak asik nih pada diem. Aku tunjuk. Oh, ada yang bilang di chat ya. Sorry, aku nggak lihat. 2019 ya, berarti ini kelahiran tahun 2001 ya. Ya nggak sih? Iya, Kak. Nah, ada suaranya juga biar enak gitu, biar nggak cringe banget gitu loh. Kalian ini gak sih kalau misalkan ngomong di depan laptop terus kayak sendirian gitu cringe. Oke. Oh ya, ada yang 2000, ada yang 2001. Kalau kakak sih angkatan 2018 gitu ya. Cuman kelahirannya sama kok kayak kalian, kebanyakan 2001. Oke, hari ini kita bakal bahas materi ekonometrik ya. Sebelumnya kalau mau ada yang ditanya-tanyain, bisa sih di chat atau kalau mau ngomong aja gak apa-apa. Tapi jangan macam-macam ya kalau misalkan on mic ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada bunyi apa gitu kan, bahaya juga tuh. Oke, nggak ada yang mau ditanyain nih. Nggak ada yang kepo gitu, gimana kehidupan anak stis yang rada-rada stressful atau rada-rada cringe atau rada-rada ambis tapi nggak tahu ambisnya gimana. Enggak ya? Oke deh, mantap. Kan gampang tuh kalau nggak ada kan nggak repot ngejelasin. Ya udahlah. Nah, dia nanya tuh, gimana di STIS, Kak? Nah, STIS ya gitu gitu. Di STIS itu ya gitu, nggak jelas ya. Oh, jangan baper ya, Kak. Kita emang kayak gini, anaknya suka bercanda. Kalau baper tanggung jawab ya nanti ya. Iya, sekarang aku tingkat 4 tuh ada yang nanya tuh. Tingkat 4 di prodi ini nih. Di prodi D4 Statistika. Sekarang lagi skripsian sih, cuman ya bisa lah diatur-atur waktunya. Oke, ini udah jam 16.15, kakak izin share screen dulu ya. Sekalian kita lihat materi kita hari ini apa tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini bersama kakak, Kak Rifki, atau panggil bro Rifki aja nggak apa-apa kok. Kita akan bahas materi ekonometrika pertemuan ke-9 ya kalau di kuliahan kalian. Tentang, kita lihat outline-nya di sini. Oh ya, sebelumnya di slideshow aja ya biar enak. Nah, tentang uji dua sampel. Nah, outline-nya itu ada 4. Yang pertama itu kita mau menguji proporsi dua populasi, kemudian menguji dua sampel independen, kemudian uji dua sampel dependen, sama perbandingan dua varians. Intinya yang dua-dua lah gitu, asal kamu aja nggak jadi yang kedua. Gitu. Oke, di sini kita bakal lihat dulu ya yang pertama, itu ada uji proporsi dua populasi. Oke, sebelumnya nih aku mau review dulu nih. Kalau kalian dengar kata uji, itu kan sebelum UTS kalau nggak salah kalian udah ada kan ya uji satu sampel atau satu populasi gitu. Apa tuh yang kalian ingat kalau ada kata uji? Yuk, nggak apa-apa kalau mau typing aja. Klaim, H0, H1, mencari Z alfa dan Z hitung. Oke, kalau distribusinya normal ya, ada H0, H1, ada hipotesis. Nah, benar. Jadi kalau uji itu kita menguji suatu hipotesis yang udah kita definisikan sebelumnya gitu. Hipotesisnya itu gimana? Hipotesisnya adalah hipotesis statistik yang biasanya simbolnya tuh kayak ada mu, ada proporsi atau P gitu kan, ada sigma atau varians, terus ada ya itulah. Ya intinya kayak bentuknya tuh huruf-huruf gak jelas kayak huruf Yunani gitulah. Nah, di sini kita bakal lanjut dulu. Jadi untuk uji proporsi dua populasi, kok dia nggak jalan ya?
Nah, di sini kita bakal menganalisis persoalan-persoalan yang butuh uji proporsi dua populasi. Kalau sebelum UTS kan pernah kan ya buat yang satu populasi ya kalau nggak salah. Nah, itu untuk uji proporsi, kita perlu tahu dulu nih apa sih itu proporsi. Nah, jadi proporsi itu gampangnya dia adalah perbandingan dari suatu kelompok dengan kategori tertentu. Nah, jadi kita tinjau tuh kategori tertentunya, lalu kita bagi dengan seluruh anggota pada kelompok tersebut gitu. Jadi nih misalkan kategorinya kelompok yang jomblo gitu kayak kakak gitu kan. Nah, nanti kita tinjau proporsi mahasiswa jomblo di kelas X gitu. Nah, berarti kita kita cari berapa jumlah orang yang jomblo di kelas itu dibagi dengan total mahasiswa di kelas itu gitu. Jadi dapat nanti proporsi mahasiswa jomblo di kelas X tadi itu ya. Nah, jadi proporsi ini dia secara tegas membagi elemen-elemen sampel ataupun populasi menjadi tepat dua bagian gitu. Kalau proporsi sampel kan yang kecil gitu kan ya biasanya. Kalau ingat ya kalau sebelum UTS itu mungkin dikasih taunya kalau sampel itu simbolnya hurufnya kecil gitu. Tapi kalau misalkan populasi dia hurufnya gede atau pakai huruf Yunani biasanya. Nah, dia membagi jadi dua bagian, itu bagian kelompok itu sama bukan bagian kelompok itu. Kayak tadi tuh, anak-anak jomblo, geng kita gitu kan, sama anak-anak yang kagak jomblo gitu. Atau secara gampangnya itu A atau bukan A. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya di diagram Venn, ini dia kebagi jadi dua nih. Jadi yang di dalam-dalam sini, dalam-dalam lingkaran ini, dia nggak bisa ada di luar lagi gitu. Jadi dia entah dia masuk ke area kuning ini, atau dia di area biru gitu. Nggak boleh dia kayak langsung masuk ke dua area gitu. Jadi cuma bisa satu. Nah, itu namanya konsep proporsi itu ya. Jadi dia meninjau dari salah satunya doang. Kalau di sini kan kita tinjaunya A ini ya, lingkaran ini. Bisa juga sih kita ninjaunya bukan A. Jadi bukan A dibagi keseluruhan nanti. Nah, lalu uji proporsi ini sebenarnya buat apa sih ya? Uji proporsi itu untuk menguji ini persentase atau proporsi di kelompok ini sama nggak sih sama di kelompok sebelah gitu. Kayak misalkan nih, persentase orang yang meninggal karena COVID di provinsi A mau kita bandingin sama persentase orang yang kena COVID di provinsi B, itu sama nggak sih persentasenya gitu. Nah, itu bisa tuh pakai cara itu. Pakai uji proporsi maksudnya. Nah, di sini uji proporsi itu dia sebenarnya ada dua macam ya. Cuman kalau lihat di bukunya Triola atau di materi kalian yang dulu pernah mungkin semester sebelumnya ya, semester sebelumnya lagi. Tahun sebelumnya mungkin itu statistika terapan ya kalau nggak salah. Nah, itu dia pakai ujinya langsung uji normal aja. Tapi sebenarnya ada dua, teman-teman. Nah, kalau kasusnya dia sampelnya kecil atau N-nya kurang dari 30, ini kita pakainya uji binomial. Nah, kenapa kita pakai uji binomial? Karena sebenarnya ini kan ya kakak coba tulisin. Kalau misalkan kita punya kejadian, nah kejadian tadi kan yang itu A dan bukan A, lah bukan A. Nah ini kan dia. Nah kalau misalkan dia kejadian asal bukan A, itu kan namanya binomial kan ya, atau dua suku atau dua penamaan gitu. Jadi dia apakah dia A atau bukan A gitu. Nah, jadi distribusi dari yang sesuatu yang punya dua kejadian ini itu adalah distribusi binomial namanya. Nah, distribusi binomial ini ini kita bisa dekati dengan distribusi normal pada saat sampelnya itu besar. Nah, ini dicatat nih n-nya besar. Besar itu kapan? Sebenarnya nggak ada ukuran besar tertentu dalam statistik sih ya, cuman kebanyakan orang menyepakati kasus besar itu dia kalau udah 30 ke atas gitu. Nah, itu nanti disebut n-nya besar. Nah, tapi kalau misalkan n-nya kecil, ya kita pakai distribusi aslinya dia, distribusi binomial. Nah, jadi syarat untuk melakukan uji proporsi pakai uji Z, itu yang pertama n-nya besar. Syaratnya itu n-nya besar. Yang kedua, itu syaratnya adalah proporsinya itu mendekati 0,5 gitu. Jadi kalau misalkan dia agak jauh dari 0,5, itu agak susah tuh. Nah, kenapa harus 0,5? Oke, ini kayaknya kakak harus agak sedikit munculin gambar-gambar nih ya.
Mungkin pakai papan tulis bisa kali ya nih. Gimana sih cara share screen papan tulis? Nah, ini ya. Oke, ini udah kelihatan belum papan tulisnya? Cat aja tuh, cat aja. Jangan klik-klik guys. Udah ya. Nah, jadi kalau distribusi binomial, ini dia kan kalau kalian ingat distribusi itu kan adalah fungsi dari kemunculan ini ya, kemunculan suatu nilai dari variabel x gitu. Nah, di sini fx-nya. Nah, kalau binomial, dia itu kalau misalkan mendekati 0,5, dia akan jadi kayak gini nih. Nah, dia agak-agak simetris gitu bentuknya nanti. Nah, distribusi normal, kalau kalian ingat kurvanya itu kan kayak lonceng gitu kan ya. Kita kasih warna merah deh misalkan. Nah, dia kan kayak simetris gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan distribusi binomial ini sampelnya banyak, kalau dia banyak, itu kan nanti dia kan kayak mendekati garis gitu kan. Jadi dia nggak kayak, sorry, harusnya warnanya biru ya biar enak. Nah, dia kan gini kan ya, kalau binomial itu kan dia discrete kan ya dulu. Discrete itu artinya apa? Discrete itu adalah yang ini nih, yang tidak kontinu atau dia pada suatu titik-titik tertentu aja tuh. Nah, ini kalau makin banyak, ini sama kayak pas kita dulu integral gitu kan. Kita deketin makin banyak, kita pecah lagi makin banyak, sampelnya makin banyak, dia akan jadi garis-garis kecil, dan akhirnya dia mirip sama distribusi normal. Nah, makanya itu kenapa bisa dari binomial, yang proporsi yang distribusinya binomial, itu jadi normal gitu. Nah, di sini, karena dia mendekati itu kan, maka dia akan jadi kayak garis-garis. Lalu kenapa harus P-nya mendekati 0,5? Nah, kenapa? Karena ini untuk membentuk distribusi yang simetris, proporsi itu harus mendekati 0,5. Nah, jadi biar dia jadi kayak gini nih, biar dia mirip sama distribusi normal simetris. Buktinya apa? Kalau distribusi binomial itu kan kalau kita ingat dia rumusnya n kombinasi x, p pangkat x, 1 min p pangkat n min x. Ini sedikit aja ya, agak-agak seling-selingan. Kalau misalkan yang suka matematik, bisa tuh buat ngelihat yang kayak gini. Bisa buat dianalisisnya. Jadi n kombinasi x itu, ini dia bakal simetris. Dan lalu bagian yang ini yang menyebabkan dia nanti dia nggak simetris distribusi binomialnya. Tapi kalau P-nya kita set sama dengan 0,5, jadi kan nanti P-nya 0,5 kan, atau setengah. Pangkat X dikaliin 1 min setengah, berarti kan setengah juga kan ya. Pangkat N min X gitu. Kok dia kebalik ini ya? Sorry. Nah, N min X kan ya. Kok nggak bisa ini ya? Bentar. Oh, kelebihan ya. Ini N min X gini aja deh ya. Nah, jadi kita kali ini setengah pangkat X sama setengah pangkat N min X, jadinya kan X-nya saling dicoret ya. Jadi nanti dapatnya setengah pangkat N. Berarti dia nanti karena nggak terpengaruh X lagi, makanya dia simetris gitu. Nah, ini sedikit selingan ya. Kakak balik ke share screen yang tadi. Kok out ya? Bentar. Oke. Nah, jadi untuk jawab soal yang kayak tadi nih, bentar kok dia loading. Nah, di sini kan kita tadi lihat kan ya. Sorry, kok tiba-tiba ke situ. Nah ini. Nah, lalu kenapa kita tadi pakai bisa pakai uji normal? Karena pertama tadi sampelnya besar, kemudian proporsi mendekati 0,5, itu asumsi-asumsinya ya. Serta dia sampelnya banyak tadi ya. Nah, jadi pada saat kita ubah ke ini, uji Z, ini dia akan ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kalau misalkan kita mau ngujinya tuh, apakah proporsinya sama atau enggak. Ini kan kalau kita lihat ya. Nah, yang sebelah sini, ini bakal sama kayak P1 sama dengan P2. Kalau kita pindah ruas kan ya, P2-nya ke kanan. Jadi P1 sama dengan P2 gitu. Nah, pasti untuk hipotesis satunya, ini yang sama dengannya kita ganti jadi tidak sama dengan. Atau kalau proporsinya kita mau uji kurang dari atau lebih dari, nah ini bisa pakai yang kedua atau ketiga ini nih. Kalau kita disuruh menguji apakah dia lebih dari, berarti kita pakainya yang nomor 2. Karena kan lebih dari itu kan nggak menyangkut sama dengan kan ya, berarti pakainya yang ini. Terus kalau misalkan kita mau uji
kurang dari, nanti kata-katanya itu pakainya ini. Atau kalau misalkan nanti kalian disuruh nguji untuk yang tidak lebih dari juga pakai yang ini. Karena dia tidak lebih dari itu kan kurang dari sama dengannya. Kalau tidak kurang dari atau paling sedikit sama, itu kan paling tidak sama, itu nanti pakainya ini. Tergantung kata-kata soalnya ya. Kalau kalian dulu. Nah, nanti ada dua macam nih. Yang pertama, pada saat ininya sama dengan 0, sama dengan D. D ini apa? Nanti dia sembarangan bilangan ya. Misalkan kita mau uji selisih proporsinya adalah 1 gitu. 1 lagi, nggak mungkin ya. Misalkan kita pengennya 0,3 gitu. Nah, jadi proporsi pertama itu adalah proporsi kedua ditambah 0,3. Misalkan. Nah, itu pakai yang D ini. Jadi kalau misalkan D-nya 0, pakai yang atas. Nah, nanti bedanya di mana? Bedanya adalah di statistik ujinya gitu. Nah, statistik ujinya itu kalau yang pertama ini kita pakai ini nih. Nah, ini namanya adalah pooled proportion atau proporsi bersama gitu. Jadi dia nanti digabungin kasus yang pada sampel pertama ditambahin kasus pada sampel kedua dibagi dengan jumlah sampelnya gitu. Jadi jumlah orangnya lah atau observasinya atau apa biasa bilangnya. Banyak sampel yang diambil gitu pada populasi pertama ditambah banyak sampel yang diambil pada populasi kedua. Lalu kalau misalkan kita ujinya yang D ini, nah dia nanti bedanya di sini nih. Nah dia nih pakainya proporsi 1 sama proporsi 2-nya dipisah. Kalau ini kan digabung nih. Nah jadi dia P bar. P bar itu ini, kalau misalkan P hat itu nanti adalah proporsi yang dasarnya gitu ya. Emang dari sananya udah kita hitung. Nah, Z ops ini adalah Z yang kita hitung nanti buat menguji gitu. Sedangkan Z alpha ini udah ditentukan dari tabelnya. Jadi gitu. Oke, kakak aku lihat dulu ya. Kita lanjut ya. Ini sambil kalau ada yang nanya, bilang aja ya di chat ya. Aku langsung ini kok jawab kok nanti. Nah, contoh soalnya nih. Seorang guru mengambil sampel siswa yang berasal dari SMA A dan SMA B untuk mengetahui persentase siswa yang punya IQ di atas 130 dari kedua sekolah tersebut. Terus mau dia bandingin gitu kan. Nah, dari 50 siswa di SMA A, ada 12 yang punya IQ di atas 130. Dan dari 80 siswa di SMA B, ini sampelnya ya, ada 24 siswa yang punya IQ di atas 130. Nah, dari ilustrasi tersebut, dengan tingkat signifikansi 5%, apakah dapat kita simpulkan bahwa persentase siswa yang punya IQ di atas 130 di kedua sekolah tersebut sama gitu? Kira-kira ini kalau kita gampangnya ya, ini yang IQ-nya di atas 130 itu sama nggak di kedua sekolah itu gitu? Ini ada yang tahu nggak kita pakai uji yang mana nih nanti? Kalau kita lihat nih ya, ada clue-nya nih, sampelnya di sini 50 siswa, sini 80 siswa. Coba chat deh. Ada yang tahu nggak? Ini uji apa nih yang kita pakai? Z apa binomial tuh? Nah, iya uji Z. Oh, tadi ada yang mau lihat rumusnya dulu katanya ya. Ini mungkin sambil ngerjain juga nih dia. Oke, kakak liatin rumusnya ya. Nah, silahkan kalau mau dicatat dulu rumusnya atau mau di screenshot juga bisa kan, taruh di Word. Nah, biar cepet gitu. Kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak lanjut ya ke slide yang tadi. Buat uji, tadi kan teman-teman udah bilang tuh buat nguji yang kayak gini, ini kita pakainya uji Z. Benar tuh berarti. Next. Di sini kita tadi dapat di soal, tadi kan katanya yang IQ-nya di atas 130 dari SMA A itu 12. Nah, berarti proporsi di SMA A itu adalah 12/50. Oke, kenapa jadi bisa Z ya? Karena tadi sampelnya besar. Jadi kalau misalkan di statistik itu ada suatu teori yang menyatakan, jadi kalau misalkan distribusi apapun itu, kalau misalkan sampelnya besar, dia akan mengikuti distribusi normal atau distribusi Z gitu. Nah, tadi nih ya, ada yang bilang di soal, oke, bentar ya, mau kembali ke sini tadi. Nah, ini kenapa nggak ada dikurang P1 kecil dikurang P2 kecil? Karena di sini kan udah
kasih 0 kan ya. Jadi kalau misalkan statistik uji untuk yang ujinya sama dengan 0, ini nggak ada, dikurang P1 kecil, dikurang P2 kecil gitu. Karena dia dalam hipotesisnya kita udah sama dengan kan 0 gitu. Nah, kalau kecil, itu kita pakainya uji binomial tadi. Tapi sebenarnya kalau kalian mungkin disarankan mau gimana pun sampelnya gitu, mau besar, dia mau kecil, tetap pakai uji Z. Karena di bukunya Triola kalau nggak salah dia tuh pakai ujinya uji Z aja gitu, nggak ada uji binomial. Jadi mau gimana pun sampelnya gitu. Oke, apa next ya? Ke yang tadi. Nah, terus tadi untuk yang di SMA B-nya, ini ada 24 kan ya, yang IQ-nya di atas 130, tapi ada 80 nih yang ada 80 sampel gitu. Jadi langsung aja kita bagiin, PB-nya adalah banyak yang IQ-nya di atas 130, yaitu 24 orang, dibagi dengan 80 sampelnya, atau proporsinya adalah 0,3. Lalu buat nyusun hipotesisnya, tadi kan katanya di soal, nah, apakah dapat disimpulkan IQ-nya, jumlahnya, persentasenya ya, persentase itu ya proporsi juga sih artinya, persentase atau proporsi itu sama gitu. Nah, di sini berarti kita bisa tulis H0-nya Pi A sama dengan Pi B, atau kalau kalian mungkin biasanya nulisnya kayak gini ya, kalau di sana PA sama dengan PB. Nah, tapi hurufnya huruf besar ya, karena kan dia adalah populasi. Jadi yang kita uji itu populasinya dengan menggunakan informasi dari sampelnya. Itu yang didapat, yang kita lakukan dalam melakukan pengujian hipotesis itu. Nah, lanjut. Nah, untuk K1-nya, karena dia tadi nggak sama kan ya, berarti kan sama sama nggak sama gitu kan. Berarti ya langsung aja kita kasih tanda tidak sama dengan. Nah, lalu untuk statistik ujinya, oh ya ini ketinggalan alfanya berarti ya. Tadi alfanya 5% ya. Di soal alfanya sama dengan 5%. Nah, lalu untuk statistik ujinya kita pakai uji yang pertama gitu. Karena kan dia apakah sama gitu kan ya. Kalau sama, ini kan berarti selisihnya 0 kan ya. Berarti, nah ini kan dia sama saja dengan PA dikurang PB sama dengan 0. Atau kalian mau nulisnya PB dikurang PA sama dengan 0 juga sama kok. Yang penting dia selisihnya 0 gitu. Nah, terus kita pakai rumus yang pertama, di mana kita pakai pooled proportion atau proporsi gabungan. Nah, lalu untuk hitung pooled proportion, kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Nah, jadi kita cari yang ini, yang kasus untuk kelas A ditambah kasus untuk kelas B dibagi dengan sampel A ditambah sampel B. Jadi 12 atas ini ditambahin sama 24 atas dibagi dengan 50 yang bawah ditambah 80 yang di bawah ini nih. Jadi 36 per 130 atau sekitar 0,2769. Ini mungkin kita coba sekalian di Excel ya biar lebih kredibel. Oke. Ini sorry. Tadi kan katanya kan untuk kasus A ya. Nah, kita tulis XA gitu. Sekalian di Excel ya buat belajarnya nanti. XB. Nah, XA-nya ada 12. XB-nya ada 24. Terus NA itu tadi ada 50. Terus NB-nya tadi ada 80. P atas artinya total populasi ya. P atas strip. Maksudnya gimana P atas strip tadi? Oh, yang itu. Yang P-bar. Oh, P-bar itu namanya ini. Oh ya, P-bar itu namanya P-bar ya itu. P-bar itu adalah proporsi total dari kedua ini atau pooled proportion. Nah, kayak gitu. Nah, P-barnya ini satu-satu dulu ya, biar nanti P-barnya di bawah. PA-nya dulu, terus PB-nya, baru P-bar. Nah, buat ngitung PA tinggal XA dibagi NA. Terus yang ini juga sama, tinggal nah samakan 0,3 tadi ya. Nah, buat ngitung P-barnya tinggal ini kita jumlahin yang XA sama XB-nya dibagi dengan jumlah dari NA sama NB-nya. Kalau kita di Excel bisa pakai sum kan ya.
Dapatnya 0,276923. Kalau kita bulatkan, enaknya biasanya 4 angka di belakang koma ya. Mungkin kalau di situ boleh berapa tuh biasanya? Angka di belakang komanya. 3 ya. Ada yang 3, 2 ya. Kalau D apakah katanya? Kalau D, di mana sih tadi D-nya? BTW yang D tadi yang mana? Ada yang nanya tadi ya D. Oh, D itu ya. D itu tadi difference atau selisih gitu, selisih dari proporsinya. Nah, itu namanya D. Nah, jadi D itu adalah difference atau selisih proporsi ya bilangnya. Selisih proporsi. Ini nggak muncul ya. Selisih proporsi. Dia malah ke bawah. D tadi adalah difference atau selisih proporsi. Kayaknya aku ke ini ya, ke height yang 18 ini. Nah, kan ke height ya. Oke, kita lanjut ya untuk menghitung Z-nya. Ini kita pakai rumus ini. Proporsi A dikurang proporsi B dibagi dengan akar dari, sebenarnya ini varians ya, ini bawah ini. Varians itu adalah P bar dikurang 1 min P bar dibagi dengan NA ditambah P bar dikali 1 min P bar per NB. Nah, jadi kita ngitungnya kayak gini nih. Untuk varians, variansnya adalah sama dengan, nah P bar tadi kan ini ya, P bar dikali 1 min P bar per N1 atau NA ditambah P bar dikaliin 1 min P bar dibagi dengan NB-nya gitu, itu 80 ini. Nah, gitu. Jadi variansnya adalah sekitar 0,006. Lalu kita cari standar deviasi, karena kan kita kalau mau uji itu pakai standar deviasi ya. Jadi bukan varians. Jadi tinggal akar atau SQRT dari ini. Nah, jadi dari standar deviasinya adalah sekitar 0,08. Ini wajar ya untuk proporsi, dia 0,0 gini angkanya, karena kan proporsi itu juga 0,0 angkanya. Oh, ini dia nanya lagi nih. Itu kalau misalnya gimana ya Kak, rumusnya yang ada D itu. Nah, itu tadi itu kalau misalkan kita disuruh nyari apakah selisih proporsi antara A sama B itu sebesar 0, berapa gitu. Nah, itu baru pakai yang D. Itu kalau misalkan ada selisihnya ya, tapi kalau misalkan nggak ada selisihnya, kita pakai yang biasa ini. Kalau ditentukan di soal gitu selisihnya berapa. Itu mungkin sih kalau misalkan kalian udah kelar belajar, nanti tiba-tiba dosennya pengen nguji kalian tuh gitu. Terus dikasih yang soal kayak misalkan ada D-nya gitu. Ujilah bahwa selisih proporsinya adalah sebesar 0,1 gitu. Nah, itu tuh bisa tuh nanti terjadi. Oh ya, sorry aku off cam dulu ya. Ini soalnya laptopnya agak nakal ini. Jadi kalau misalkan aku on cam agak susah, dia nanti bisa tiba-tiba mati sendiri gitu. Oke, ini kita lanjut ya untuk nyari nilai dari yang di atas itu kan PA dikurang PB ya. Jadi kan selisih P-nya terus PA dikurang PB. Nah, ini sama dengan PA-nya dikurang PB-nya. Kok dibagi sih? Dikurang PB-nya. Nah, min 0,06. Samakan min 0,24 dikurang 0,3. Jadi min negatif 0,06. Lalu kita bagi dia, yang bagian atas kan yang ini ya, yang PA dikurang PB. Yang bagian bawahnya itu standar deviasi itu. Jadi Z-nya itu sama dengan bagian atas dibagi dengan bagian standar deviasinya. Jadi dia sekitar negatif 0,74377 ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, mungkin ini kayaknya agak error ngitungnya. Voltnya ini udah benar. Kemudian variansnya, oke udah benar juga. Kan sama dengan, coba aku hitung lagi ya. Volt ininya dikali 1 min
ini dibagi dengan dikali 1 per NA ditambah 1 per NB. Oke, berarti udah benar. Oke, jadi jawabannya negatif 0,74377 ya. Nah, jadi ini jawabannya negatif 0,74377. Ini sambil ini ya, dibenerin ya. Nah, dulu bikin PPT-nya. Ini paste value ya. 0,7477. 744 ya, biar ikutin kalian ya, kan 3 angka di belakang koma. Nah, lanjut kita kalkulasi dulu ya. Oke, lanjut. Di sini tadi kan kita udah dapat nilai z observasinya. Ops itu maksudnya apa? Ops itu yang kita amati gitu. Kita amati dari sampel, makanya nulisnya ops. Nah, lalu kita ngitung wilayah kritis nih. Lihat ya, urutan pengujian hipotesis, kemudian tingkat signifikansi atau alfa tadi, kemudian statistik uji, yang keempat wilayah kritis gitu. Wilayah kritis itu apa sih sebenarnya? Wilayah kritis adalah wilayah di mana kita menolak H0 berdasarkan sampel yang ada. Jadi karena dia dari pengujiannya 2 arah, maka wilayah kritisnya juga 2 arah. Makanya pakai mutlak di sini. Nah, terus alfanya kita bagi 2 karena kan kiri kanan ya. Kalau kita gambarkan dia nanti daerah penolakannya kayak gini nih. Kayak dulu pas kalian sebelum UTS juga. Nah, dia nanti daerah penolakannya di sebelah sini sama di sebelah kanannya. Nah, nanti adalah Z 0,05 per 2. Di sini Z 0,95 ya, per 2. Nah, di sini 0 nanti. Oke, wilayah kritisnya ini. Terus kita lanjutin, kita hitung Z 0,05 per 2-nya, itu kayak gimana caranya sih, gitu kan. Buat ngitung Z 0,05 per 2, ini kita kalau di sini, kita tulis Z table ya, namanya Z table biasanya orang biasanya. Itu sama dengan norm dot inf dalam kurung 1 min, oh ya alfanya kita tulis dulu ya, di atas ya kita taruh alfanya. Nah, alfanya di sini tadi 0,05 ya. Karena ujinya 2 arah, nanti jadi norm dot inf dalam kurung. Nah, ininya kita jadi 1 dikurang ini ya, biar positif angkanya nanti. 1 dikurang ini. Nah, karena dia 2 arah, lalu dibagi 2. Jadi ininya alfanya dibagi 2, baru di 1 dikurangin gitu. Jadi kita bagi dulu alfanya 2. Terus minnya taruh 0, standar deviasinya taruh 1. Nah, jadi sekitaran 1,96 ya. 1,9599. Kalau dibulatin juga 1,96 nanti dia. Nah, jadi dapatnya mutlak Z ops itu harus lebih besar dari sama dengan 1,96. Kalau ada yang lupa mutlak itu apa? Mutlak itu tinggal positif gitu. Nilai positifnya. Jadi kalau di sini kan Z-nya negatif 0,743 ya. Berarti positifnya nanti adalah 0,74377 gitu. Oke, Kak, tahunya 1 arah atau 2 arah? Itu ada yang jawab langsung ya. Kalau dari itu, dari tanda sama dengannya gitu. Kalau misalkan 1 arah, itu kalau misalkan dia salah satunya itu ada lebih besar dari atau kurang dari sama dengan gitu. Nah, kalau misalkan sama dengan itu dia 2 arah, tapi kalau misalkan ada yang lebih dari atau kurang dari, itu 1 arah gitu. Nanti Kakak jelasin sedikit lagi ya untuk hipotesis kita kapan tahu dia 1 arah, kapan tahu dia 2 arah. Kita lanjutin ini dulu. Nah, ini karena nilai ini, kita lihat kan ya. Tadi kan kita dapatnya 0,744 ya untuk mutlak Z ops-nya. Karena dia nilainya kurang dari 1,96, berarti dia nggak ada di wilayah kritis kan ya. Karena dia nggak ada di wilayah kritis, berarti kita nggak nolak H0. Berarti keputusan yang diambil adalah gagal untuk menolak H0. Atau kalau biasanya boleh lah, nggak apa-apa kalau kalian mau nyebut menerima H1. Tapi sebenarnya kalau tujuan dari pengujian itu adalah untuk membuktikan H1 benar atau tidak gitu.
Yang diuji itu H1-nya sebenarnya, bukan H0-nya. Nah, jadi makanya gagal untuk menolak H0, berarti gagal untuk menerima gagal untuk menerima H1. Atau dengan kata lain, ini kita adalah menerima hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya tadi apa? Kalau kita lihat di soalnya tadi kan ya, hipotesis nolnya adalah proporsinya sama ya. Berarti kalau kita gagal kita tolak, berarti benar dong. Kalau misalkan proporsinya sama. Jadi kesimpulannya adalah, nah untuk format kesimpulan ini emang udah baku banget di STIS mungkin ya. Dengan taraf uji 5%, nah sebut ya taraf ujinya, dan menggunakan data yang tersedia, karena kita kan pakai data sampel ya. Kalau datanya digantikan nanti beda lagi tuh hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa belum terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya perbedaan persentase siswa yang mempunyai IQ di atas 130 pada kedua sekolah. Nah, jadi kita belum terdapat cukup bukti ya untuk bukti ini salah gitu. Atau kalau kita katakan secara kalimat soal, itu dapat kita katakan bahwa persentase siswa yang punya IQ di atas 130 di kedua sekolah tersebut masih sama, karena belum ada bukti yang mendorong dia apa sih namanya, yang mendukung kalau dia itu salah gitu. Kak, Z-nya kanan kirinya beda. Oke, jadi ini Z itu dia simetris ya. Nah, yang kiri ini nanti yang negatifnya. Jadi yang kiri ini kan misalkan tadi alfanya 0,05 ya. Yang kiri ini nanti akan sama dengan negatif 1,96. Yang kanan itu adalah 1,96. Tadi kita statistiknya dapatnya ini ya, di sini nih. Nah, itu negatif 0,744. Karena dia ada di dalam wilayah yang nggak, bukan berada di wilayah kritis, berarti dia nggak ditolak kan ya. Karena dia nggak ditolak, berarti H0-nya masih benar nih. Dulu kan pernah ya belajar confidence interval, kalau nggak salah ya. Nah, atau interval kepercayaan, atau selang kepercayaan, gitu bilangnya. Itu yang selang kepercayaan itu ya sebenarnya yang di dalam ini nih. Nah, yang ini, yang nggak kakak arsir, ini kan yang diarsir ya. Yang nggak diarsir, itu adalah selang kepercayaan namanya. Jadi selang kepercayaan sama wilayah kritis itu, dia saling bertolak belakang ya. Jadi kalau kalian bikin selang kepercayaan, ya selang kepercayaannya adalah dari min 1,96 sampai 1,96. Udah itu. Untuk yang kalau misalkan distribusinya 0 sama normal 0,1 ya. Ada yang mau nanya nggak dulu? Ini kalau kakak ngomongnya agak keberatan bilang ya, Kak, ini kakak ngomong apa sih gitu kan? Soalnya kan aku udah biasa ngajar anak STIS ya, jadi cara ngomongnya mungkin aku sesuaikan sama mereka. Kalau di sini kan aku belum tahu kan ya sifat-sifatnya gimana gitu. Ini yang istilah-istilah kayak gini nih asing atau enggak gitu. Gimana? Kalau misal SMA A-nya N-nya sama dengan 20, SMA B-nya N-nya sama dengan 80, tetap pakai uji Z nggak? Nah, ini nih sebenarnya kalau misalkan ada salah satu yang kurang dari 30 itu masih jadi perdebatan ya. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak apa-apa tetap pakai uji Z. Tapi kalau misalkan secara teori itu tetap pakai uji ini, tetap pakai uji binomial gitu. Karena kan ada salah satu yang kurang dari 20, kurang dari 30 gitu. Kak, itu kenapa yang kiri Z-nya 0,05/2, yang kanan Z-nya 0,95/2. Nah iya tergantung dosennya itu. Soalnya jujur aku kalau ngajar statistiknya agak takut tergantung dosen kalian gitu nanti gimana ngajarnya. Nah itu kenapa jadi 0,05/2, ada yang 0,95/2. Ini sebenarnya peluang ya. 0,05 tuh, oh di sini ini peluangnya 0,05. Berarti dari kiri, ini peluang yang di sebelah kirinya titik ini, maka kasih warna lain ya, misalkan titik merah ini, itu adalah 0,05. Dan titiknya itu adalah titik 1,96, min 1,96. Titik titik ini, kalau kita hitung peluang di sebelah kirinya adalah sebesar 0,05. Kalau yang ini, yang kanan ini, kalau kita hitung peluang di sebelah kirinya, atau yang ke sini nih, itu kalau kita hitung peluangnya adalah sebesar 0,95. Makanya ditaruhnya 0,95/2 gitu. Bukan, sorry ya. Harusnya di sini 0,95. Bukan 0,95/2 sih, ini harusnya 0,975 atau 1 min 0,05/2 sama dengan 0,975. Sorry ya, maaf ya, aku harusnya diingatin dari itu. Jadi ini 1 dikurang negatif 0,05/2.
Nah ya biar satu. Jadi total yang di sini sama yang di kanan itu satu dia nanti. Ini kan 0,025 ya kalau kita hitung. Nah 0,025 ditambah 0,975 itu nanti hasilnya satu. Atau peluang totalnya satu gitu. Oke. Asik loh kalau ngajar di sini ya. Lebih aktif anaknya, kalau di sana tuh pada itu diam-diam biasanya. Tapi di sini aktifnya tuh pada ini ya, pada chat. Banyak yang di ini, di private. Ada beberapa sih tapi yang di ini ya, di everyone. Oke, sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak? Terutama buat distribusinya nih, takutnya ini. Oh iya, tadi ya kakak mau ngejelasin ya tentang hipotesis. Oke. Nah, hipotesis itu gimana cara kita nentuin wilayah kritis berdasar tanda wilayah kritisnya ini ya. Ini tergantung dari hipotesis satunya. Kalau hipotesis satunya itu sama dengan, kalau dia sama dengan nanti pakai mutlak, tapi ininya lebih besar dari sama dengan. Nah, terus kalau misalkan bentar ya, kakak buka slide yang itu tadi aja deh. Nah, ini. Kalau dia itu tidak sama dengan, nanti dia dimutlakin, terus tidak lebih besar dari sama dengan, terus alfanya nanti dibagi dua gitu. Ada alfa, ada dibagi duanya, karena dia kiri kanan kan ya. Makanya dia ada alfa per 2. Kenapa jadi langsung dibagi dua? Karena ini distribusinya Z. Nah, Z itu kan normal baku ya. Normal baku itu dia kiri kanannya sama, makanya bisa langsung dibagi dua. Nah, kalau di sini hipotetis lagi, hipotesis satunya atau alternatifnya itu lebih besar dari. Nah, ini kalau lebih besar dari, dia akan ngikut nanti. Tolak H0 pada saat Z-nya lebih besar dari, ini harusnya pakai sama dengan ya. Kalau wilayah kritis dia pakai sama dengan. Nah, jadi lebih besar dari sama dengan. Terus kalau misalkan hipotesis satunya itu kurang dari, di sini juga ngikut dia, kurang dari juga. Nah, jadi gitu tuh cara nentuinnya. Kata di Z-ops-nya berapa? Z-ops-nya 0,744 ya tadi ya. Negatif 0,744. Nah, ini ikut ada Z-ops ya biar enak. Harinya agak hujan ya, sorry kalau misalkan agak ribut. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut nih ke uji selanjutnya biar membuat persingkat waktu juga. Kalau ada yang mau bingung nanti bisa ditanyain ke ini aja ya, ke grup atau ke DM juga bisa. Tadi kakak udah ngeributin sih itu. Gak jelas sih tapi ngeributinnya. Oke, lanjut ya. Kita udah paham tentang uji proporsi dua sampel atau dua populasi ya, sebenarnya sama aja populasi dua sampel. Sebenarnya yang diuji itu namanya populasinya ya. Karena kita menguji nilai dari populasi berdasarkan data-data dari sampel. Selanjutnya ada uji dua sampel independen. Nah, kita lihat nih, independen itu kan kalau kita tahu kan merdeka ya. Tapi kalau independen yang di statistik itu dia tidak bergantung atau dia saling bebas gitu. Sampelnya independen. Nah, kalau kita lihat di sini, uji dua sampel independen dilakukan apabila kita ingin membandingkan rata-rata, ingat ya, kalau misalkan di dua sampel independen itu yang kita bandingkan rata-ratanya, bukan proporsinya. Dari dua sampel yang saling bebas, nah, tidak terikat sama sekali, kayak kamu dan dia, di mana dia tidak saling bebas itu maksudnya yang satu sama yang satu itu nggak saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalkan nilai si A itu 100, nilai si B juga nggak tergantung sama nilai si A, jadi terserah dia mau dapat berapa gitu. Tapi kalau misalkan dia contekan, nah itu namanya dependen nanti dia, atau saling bergantung, atau tidak saling bebas. Nah, jadi misalkan kalau nilai si A-nya 100, si B ikut nyontek dong, dia juga dapat 100. Nah, itu namanya sampel yang dependen. Dua sampel yang independen biasanya adalah sampel yang tidak terikat sama sekali. Contohnya misalkan banjir di sini, misalkan banjir di Kalimantan, itu tidak dipengaruhi sama erupsi kemarin ya. Bencana yang kemarin itu erupsi Semeru. Itu kan dia tidak itu ya saling berkaitan ya. Karena nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu namanya saling independen. Ciri-cirinya, observasi yang digunakan tidak sama pada kedua sampel. Misalkan nih, di sampel A,
observasinya si Agus misalkan. Di sampel B, observasinya si siapa nih yang ada di sini? Ini pada ganti nama semua nih. Satunya Hanif misalkan. Nah, itu kan nggak sama tuh, berarti dia, kecuali namanya Agus Hanif ya. Nggak. Kalau misalkan yang satu si Agus, satu si Hanif, itu kan dia nggak sama. Nah, berarti dia independen nanti. Atau kalau kalian mau lihat di soal, itu kalau udah sampelnya aja nggak sama, sampel misalkan di A itu ada 10 gitu datanya. Di B itu ada 15. Nah, itu udah jelas banget tuh kalau dia adalah uji dua sampel yang independen. Tapi kalau misalkan sama jumlah sampelnya, itu masih dilihat lagi nih, ini observasinya sama nggak? Observasi itu apa sih ya istilahnya? Kayak amatan, orang yang diamati gitu, itu observasi. Nah, uji dua sampel independen ini kita bedain berdasarkan yang pertama itu diketahui atau enggaknya variansnya. Kemudian variansnya sama atau enggak sih gitu kan? Serta banyak sampel yang digunakannya. Kalau misalkan gede kan nanti ada uji Z, tapi kalau dia kecil nanti bisa pakai uji T gitu. Oke. Nah, di sini ada yang nanya nih tadi nih. Selalu sama jumlahnya, Kak, kalau dia berkaitan katanya. Selalu sama jumlahnya, Kak, kalau dia berkaitan. Iya, kalau misalkan dia dependen, nanti kan dependen itu kan dibanding-bandingin kayaknya, yang satu sama yang lain kalau yang berkaitan tuh. Misalkan A sama si A yang di sini, nah itu dipasangin. Nah, terus yang B sama si B yang di sini itu juga dipasangin. Nah, jadi dia nanti dipasang-pasangin, jadi ada banyak, tidak ada banyak pasangan gitu. Jadi pada couple semua ya, kecuali aku. Oke. Nah, jadi dia nanti berpasangan semua, makanya sampelnya sama gitu, antara yang A sama yang B. Antara populasi 1 sama populasi 2 gitu. Nah, itu tuh. Kakak clear semuanya. Kita next ya. Nah, pertama nih, yang paling pertama kita tinjau adalah variansnya. Varians dari populasi yang mau kita uji gitu. Kalau di soal diketahui variansnya, itu kita gampang banget tuh. Kita langsung pakai uji Z namanya. Nah, di sini uji Z-nya, rumusnya kayak gini nih. Ini nggak usah anu dulu ya. Mungkin nanti pas seiring berjalannya kalian kerjain soal akan hafal dengan sendirinya nanti. Nah, yang di sini adalah kita lihat nih. Ada varians nih. Variansnya pakai sigma yang udah diketahui. Kalau sigma itu kan artinya varians populasi ya. Nah, kalau misalkan S nanti dia varian sampel. Oke, di sini kita lihat ya untuk ini tadi juga sama nih. Kalau misalkan dia tidak sama dengan nanti pakai mutlak, terus dibagi 2 di sini bisa dari sama dengan. Terus kalau misalkan dia lebih dari, di sini juga lebih dari sama dengan. Kalau di sini kurang dari, di sini nanti kurang dari sama dengan. Oke, ini kasus yang pertama ya. Kalau misalkan dia tadi pertama nih diketahui dia ininya variansnya. Sorry, kok kejauhan langsung ya. Bentar. Nah, kalau misalkan diketahui. Tapi kalau misalkan nggak diketahui, nah kalau dia nggak diketahui kita lihat n-nya gitu. Tadi kan kakak kan nyebutin kan tadi diketahui atau tidaknya varians, terus ada banyak sampelnya gitu. Kalau terus yang ketiga variansnya sama atau enggak. Ini yang kedua kita lihat sampelnya nih kalau misalkan dia nggak diketahui varians populasinya. Jadi kalau misalkan n-nya besar, nanti kita bisa pakai ini nih, distribusi Z. Karena kan tadi ya kalau sampelnya besar, mau dia distribusi apapun, dia akan menuju distribusi normal. Nah, jadi pakai uji Z nanti. Yang wilayah kritisnya ini sama nih, ikutin kayak tadi juga. Nah, bedanya apa? Nih, di sini dia pakai varians sampel. Oke, itu ya. Terus yang ketiga, nah ini dia sama kayak tadi, tapi n-nya tuh kecil gitu. Variansnya tuh dia nggak diketahui. Terus n-nya kecil, tapi ada asumsi nih. Varians yang populasi pertama sama varians populasi keduanya sama gitu. Nah, kalau dia sama, kita bisa pakai uji ini. Nah, kalau sama, kita bisa pakai namanya varians gabungan atau varians pooled. POOLD kayak tadi ya. Tulisnya. Ya, kalau 30 masuknya Z nanti. Itu dia yang nanya tuh. Kalau dia sampai 30 masuk Z. Nah, jadi kalau dia kecil gini, ini masuknya uji T. Derajat bebasnya. Oke, dulu kita kalau belajar distribusi sampling, distribusi T, ini kita kan lihat ya, kalau distribusi T punya derajat bebas.
atau degrees of freedom. Nah, dia adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingginya dari si T-nya itu gitu. Makin dia gede T-nya, dia akan mendekati distribusi normal nanti. Makin dia kecil, dia akan makin lancip kayak gini nih. Nah, gitu. Eits, serem banget ya. Bentar, agak rapian dikit. Semakin dia lancip, nanti dia akan semakin panjang gini nih. Nah, eits, sorry. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia degrees of freedom-nya besar, dia akan mengikuti distribusi normal, nanti dia agak landai. Nah, itu bedanya. Makanya kalau dia besar, dia bisa diikuti dengan distribusi normal. Kalau N-nya bisa lebih besar dari 30 tadi ya. Tapi kalau misalkan ada satu aja yang N-nya kurang dari 30, kita pakai distribusi yang kecil ini, distribusi T namanya. Nah, distribusi T-nya itu derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 gitu. Itu dapat dari mana? Dapatnya dari S-bolt ini. Ini kan bagian bawahnya ini N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, untuk wilayah kritisnya dia sama kayak tadi ya, cuma diganti jadi T. Nah, ini kan sama dengan ngikutin kayak gini juga, dibagi 2. Kalau misalkan lebih besar dari, dia nanti lebih besar dari sama dengan di sini. Kalau di sini kurang dari, nanti kurang dari sama dengan. Oke. Kalau N-nya lebih besar dari 30 atau distribusi normal, pakai uji T nggak, Kak? Nah, kalau N-nya lebih besar dari 30, pakai distribusi normal. Jadi nggak pakai distribusi T. Kalau misalkan distribusi T itu dipakai kalau dia kecil sampelnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalian pakai distribusi T juga. Sebenarnya secara teoritis emang yang lebih tepat itu distribusi T. Cuman distribusi T itu kan ribet kan yang nyari nilai T-nya. Kalau di tabel itu biasanya jarang juga. Kalau nggak ada di tabel yang disediakan di ujian, itu nggak bisa kan ya. Kecuali kalau kalian mau kayak gini nih. Kakak ajarin ya buat yang T. Nanti ini sama dengan T dot in. Nah, kalau satu arah tuh kan yang biasa aja. Nah, misalkan kalian nyari T 0,95 gitu. 0,95 degrees of freedom-nya misalkan 2 gitu. Nah, itu untuk nyari T. Degrees of freedom tadi derajat kebebasannya ya. Iya, kalau varian sampel kan gampang kan ya diketahuinya kan ya. Pasti diketahui kalau varian sampel. Tapi kalau varian populasi kan nggak diketahui. Jadi kalau distribusi T, dia varian sampelnya bakal diketahui nanti. Karena kan kita ngitungnya dari sampel yang diketahui kan. Data sampel itu kan pasti diketahui. Tapi kalau data populasi belum tentu diketahui gitu. Jadi distribusi varians dari itu. Nah, degrees of freedom pakai rumus N-1 di sini, Kak. Enggak. Kenapa kita enggak pakai N-1? Karena di sini kan ada dua populasi kan ya. Nah, ini ada N1 sama N2 kan ya. Nah, kalau kalian kan N-1 biasanya ya. Karena ini ada dua populasi, jadi N1-1 sama N2-1. Jumlahin, jadinya N1 ditambah N2 dikurang 2. Makanya ini nih. Ini dapatnya dari N-1 tadi juga sebenarnya. Nah, nggak apa-apa sebenarnya pakai T. Tergantung itu tabelnya nanti. Kalau kalian dikasih taunya T, lebih baik pakai T. Tapi kalau nggak dikasih yang T, pakai Z aja nggak apa-apa. Soalnya kalau Z, itu kaliannya gampang banget nanti ngingetinnya. Kalau misalkan Z 0,025 gitu, ini nanti 1,96, Z 0,05, ini nanti 1,28 gitu. Bukan 1,64 ya, 45. Terus kalau Z 0,1 ini sama dengan 1,28. Nah gitu dia nanti. Kenapa jadi gampang pakai Z. Tapi kalau T, dia beda degrees of freedom-nya beda lagi tuh nanti. Jadi susah kalau mau dihafalin. Jadi bisa kalian pakai Z, bisa pakai T. Sebenarnya harusnya pakai T kan ya, cuman karena mempermudah itu bisa pakai Z. Dan alasan mempermudah. Kalau di program-program mereka biasanya pakai uji T langsung, jarang ada yang pakai Z. Karena dia lebih precise untuk mengujinya. Tapi kalau sampelnya gede kayak 100, 200 itu mending pakai Z karena ribet gitu ya nanti. Buat nyari tabelnya mungkin nggak ada disediain yang kayak gitu, yang sampai 200 sampai 300 sampel. Soalnya kan dia kalau mau uji T itu kita tulisin N, nanti kalau di tabel itu ditaruh itu ya banyak sampelnya gitu. Atau degrees of freedom-nya ditaruh di tabel. Kalau misalkan kalian sampai 300 itu kan berarti ada 300 baris ya nanti tabelnya. Ini kalian nyari di mana sih ya? Itu kan ribet juga tuh. Jadi biasanya dosen nggak mau ribet, langsung kasih Z gitu tabelnya.
Bisa juga kayak gitu. Oke, ini kasus yang ketiga ya, kalau variansnya sama gitu. Nah, kita lanjut ke kasus yang keempat. Kalau misalkan variansnya nggak sama. Kalau variansnya nggak sama, dia tetap nih S1 sama S2-nya kita pisah jadinya. Tapi degrees of freedom-nya nih yang ribet nanti ngitungnya. Nah, sebenarnya nggak ribet sih, cuman kelihatannya aja nih susah, padahal nggak susah-susah juga kalau kita pakai Excel atau pakai kalkulator gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ini, kalau misalkan kasusnya kayak gini, kasus yang keempat atau kasus yang variansnya tidak sama, terus sampelnya kecil, varians populasinya nggak diketahui, ini yang paling ribet ya, paling banyak mintanya. Nah, di kita pakai distribusi T, di mana rumusnya kayak gini, dan derajat bebasnya kita hitung dari sini nih. Nah, derajat bebasnya dibulatin kemana? Dibulatin ke yang terdekat nanti. Jadi kalau misalkan derajat bebasnya ini kan hasilnya pasti nggak ini ya, nggak bulat biasanya. Misalkan 6,3, bulatin ke 6 gitu. Kalau degrees of freedom-nya 7,9, bulatinnya ke 8 nanti. Nah, itu nanti dibulatin ya untuk nilai P-nya. Ini harusnya bukan ini nih kayaknya. Salah pas aku copy paste nih dulu. Nah, ini harusnya bukan N1, N2 plus 2 ya, harusnya ini V. Ya, dia not responding dong. Nah, kalau nggak diketahui, nanti kita akan ada uji yang terakhir tuh. Nah, nanti kita kan ada 4 uji kan ya. Uji yang pertama tadi kan uji proporsi, yang kedua ini yang independen, habis ini yang dependen, habis itu yang terakhir itu uji rasio dua varians. Nah, itu buat membuktikan dia eh, varians populasi pertama sama atau enggak sama varians populasi kedua gitu. Nah, itu tuh nanti kuncinya. Ini udah bisa belum? Nah, bisa. Ini harusnya P ya. Bukan N1 plus N2 dikurang 2, tapi ini harusnya P. Dia ada delay-nya gini ya. Kalau aku klik. Ini karena keberatan kali. Oke. Laptopnya udah keberatan dia. Nah, tadi derajat bebasnya V dan P-nya rumusnya kayak gini. Nah, contoh soalnya ya. Di sini nih, diketahui nilai UTS ekonometrika beberapa mahasiswa dari kelas A dan kelas B sebagai berikut. Kalau kita lihat nih, kolomnya sama, jumlah tabelnya sama. Oh ya, ini, sorry, ini harusnya nggak ada nih. Paling bawah ini harusnya bukan. Nah, ini ada dua, ini kan ya, dua kelas, terus sampel kelas pertama sama kelas keduanya sama banyaknya ya. Nah, ini kan bisa jadi dia dependen, bisa jadi dia independen. Nih ada yang nanya lagi nih, oh ini tuh kalau N1 atau N2 berarti bisa satunya 20, kalau N2-nya 90 gitu dong, Pak. Iya, kalau misalkan salah satunya ada yang kurang dari 30, itu udah pakai yang kasus 3 atau kasus 4 tadi, tergantung variansnya sama atau enggak. Nah, di sini nilai UTS ekonometrikanya ada 10 data ya dari setiap bukan 10 data ya, 10 observasi dari setiap kelas. Di sini kita disuruh membuktikan apakah dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai UTS ekonometrika kelas A lebih baik dari kelas B. Kalau lebih baik itu kan berarti lebih besar dari ya. Nah, kayak gini. Gunakan taraf uji 1%. Nah, ini hati-hati ya. Kalau ada alfanya diganti-ganti gini, jangan langsung 5% aja kalian nanti input ke itunya. Ini 1% ya. Dan asumsi varians kedua populasi sama. Karena udah ada asumsi, berarti kita pakai kasus yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, apa 4? Ada yang ingat? Kasus kedua. Itu kasus kedua tadi kalau misalkan ini ya, sampelnya besar. Karena ini sampelnya kecil kan ya, ada 10 doang. Berarti kita kasus, nah ya, mantap, 3. Makasih anak baik. Anak baik. Nah, oh ya, makasih aku. Halo aku. Ya, aku. Nah, kita berarti pakai uji 2 sampel independen kasus ketiga. Nah, sini kita masukin dulu nih hipotesisnya. Tadi karena kita pengen ada tanda lebih besar dari, maka kita taruh di H1 tuh. Karena kan dia nggak mengandung sama dengan ya. Kalau dia mengandung sama dengan, berarti nanti hipotesis nolnya yang kita masukin lebih besar dari sama dengan. Tapi karena tadi kata-katanya lebih dari, berarti kan lebih besar dari gitu.
Berarti pakai hipotesis yang kayak gini. Lalu alfanya atau tingkat signifikansinya 1%. Nah, lalu statistik ujinya, karena tadi diasumsikan varians populasi sama, jadi kita pakainya S-pooled atau S gabungan gitu. S-pooled-nya apa? S-pooled-nya adalah akar dari yang ini tadi. Karena dia A sama B, jadi kita ganti A sama B ya, bukan 1 sama 2. Lalu dari soalnya didapat, nah ini kita hitung sambil ya. Ini kita, daripada kakak presentasi gitu kan, mending kita sekalian praktek di Excel-nya gitu, biar gampang. Ini X bar atau rata-rata ya. Ini S. Nah, cara nyari X bar tinggal average kan ya. Yang atas-atasnya ini. Ini yang kakak hapus tadi ya, soalnya ke copy kalau nggak salah pas bikin soal. Yang ini standar deviasi dari A sama B-nya. Berarti stdev dot S. Nah, karena standar deviasi sampel ya. Karena kan kita pakainya sampel, makanya dot S. Kalau populasi itu nanti dot P. Nah, ini standar deviasinya nih. Atau kalau kita mau masukin variansnya juga bisa. Jadi tinggal ini dikuadratin. Terus di sini, ini kalau kita lihat-lihat, ini variansnya mirip-mirip ya, 178 sama 187. Itu kan dekat-dekat aja tuh. Kemungkinan besar dia nanti bakal sama juga kalau kita uji. Nah, lalu kita masukin ke ini tadi. Nah, kita nyari S-pooled-nya dulu nih. S-pooled. Ini untuk N-nya dulu ya. Untuk NA, ini sama dengan kita pakai count ya. Itu untuk nyari nilai N-nya. Atau kalau kalian mau tinggal 10 kali 1 kan, berarti ada 10. S-pooled-nya adalah akar dari, jangan S-pooled dulu deh, S kuadrat pooled. Jadi yang kuadratnya dulu ya, jadi nggak diakarin dulu. Biar nanti nggak ribet. Nah, yang atasnya, ini kan sama dengan N-1. Ini aku katalog sini aja deh, biar kelihatannya. Nah, rumusnya biar kalian bisa sambil ngerjain juga. Nah, N-1 dikalikan dengan SA kuadrat. Nah, SA kuadratnya yang mana? Ya, ini. Ditambah NB-1 dikali SB kuadrat. Nah, ini kan SB kuadratnya. Ini yang bagian atasnya nih. Ini kita kasih ya, atas gitu. Ini bawah. Nah, bagian bawahnya adalah N1 ditambah NA ditambah NB dikurang 2 ya. Jadi untuk S-nya, S full kuadratnya, ini kan adalah yang atas dibagi bawah ya. Ini. Jadi S full-nya sama dengan akar dari ini. Kan kita akarkan nanti. Dapatnya 13,53. Jadi kan dekat-dekat aja kan sama mereka berdua ini. Lalu di sini kita ke save lagi. Nah, lalu setelah kita dapat S-pooled-nya, kita tulis nih struktur uji biasa, masukin hipotesis gitu kan. Ntar aku share screen mas kalian. Nah, ini kan udah tadi kita dapat 74 sama 72. Nah, ini dapat sekitar 13,53 tadi ya. Nah, lalu uji yang kita gunakan adalah uji T dengan SP tadi. Nah, dari soal kita dapat bahwa T-nya kan tadi X bar 1-nya atau X bar A-nya itu kan 74, terus X bar 2-nya 72. Yang S-nya, S-pooled-nya, ini tadi 13,53,186, akar 1/N1 ditambah 1/N2, jadi 1/10 tambah 1/10. Jadi dapatnya 0,330489. Coba kita hitung ya, bener nggak? Nah, 74 dikurang 72 dibagi dengan SP-nya dikalikan dengan akar 1/10 ini ditambah 1/, ya ini 0,330489. Ini untuk T-nya. T ops. Nah, nyari T tabelnya gimana?
Karena uji yang kita lakukan adalah tadi uji untuk ini satu arah ke kanan. Kita kan tadi kan lebih besar dari ya, lebih dari. Berarti kan ujinya lebih besar dari. Nah, makanya wilayah kritisnya juga lebih besar dari. Nah, alfanya jangan lupa, nah sama dengan t dot inf kurung. Nah, alfanya ini kan 0,01. Tapi karena dia di sebelah kanan, ini kan tandanya besar dari, jadi 1 dikurang 0,01. Derajat bebasnya adalah ini, yang bawah ini. Ntar, nah jadi dapatnya wilayah kritisnya adalah 2,55, 238. Nah, tadi kita dapat TOPS-nya segini, wilayah kritisnya segini, karena dia nggak masuk wilayah kritis, berarti gagal untuk menolak H0. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, dengan taraf uji 1% dan dengan menggunakan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai UTS ekonometrika kelas A tidak lebih besar, tidak lebih tinggi dibandingkan kelas B, karena gagal tolakan tadi. Nah, kok sampel tadi kan diketahui varians kedua populasinya sama. Iya, dia nggak ini. Karena varians populasinya sama, tapi kita nggak tahu kan varians populasinya berapa. Jadi kita pakai data sampel gitu. Makanya kita pakai kasus yang ketiga. Kecuali kalau di soal diketahui gamblang gitu, varians populasi 1 adalah 10, varians populasi 2 adalah 15 gitu. Nah, itu langsung pakai kasus pertama nanti. Nah, kalau penjelasannya dari grafik gimana katanya? Nah, secara grafik, kok dia langsung situ. Nah, kalau kita gambarkan distribusi T itu kan mirip-mirip distribusi normal ya, dia juga simetris. Kalau kita gambarkan secara grafik, kayak gini. Nah, kita gambarkan secara grafik, ini kan wilayah kritisnya kan sini ya, anggap aja di sini 2,55238. Jika kita arsir, ini luas arsirnya itu adalah 0,01 atau alfa tadi. Nah, terus TOPS-nya di mana? TOPS-nya di sini nih. Dia mendekati ke tengah. Nah, di sini. Atau kita ganti warna ya biar bagus, biar kelihatan. Nah, 0,330. Nah, ini. Jadi dia nggak masuk wilayah kritis atau nggak ditolak, makanya dia gagal tolak H0. Oke, gimana udah jelas belum untuk grafiknya? Oke, baguslah kalau udah jelas. Kakak clear ya, ini di SS dulu deh, sebelum kakak clear kalau mau. Oke, kakak clear ya. Kita next. Nah, uji yang ketiga adalah uji dua sampel dependen. Kalau dia dependen, berarti yang satu sama yang satu saling mempengaruhi. Oh ya, tadi ada yang mau nanya deh. Ada yang mau nanya, kenapa U1 dikurang U2-nya nggak dimasukin? Karena kan dia tadi ujinya 0 ya. Karena, bentar, tadi kenapa mu1 ya? Bukan U itu namanya mu. Mu1 sama mu2-nya nggak dimasukin. Ini nilainya harusnya gini ya, karena di hipotesisnya kan tadi kan, bentar, kebalik. Di hipotesisnya tadi kan gini kan ya, mu1 dikurang mu2 itu sama dengan, lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, kita masukin 0 ke sini nih, karena dia adalah hipotesis ini. Nah, karena dia kan kita nyari, dia nggak ada selisih tertentu gitu, nggak ada D, makanya kita ujinya langsung masukin 0. Makanya itu sebenarnya dimasukinnya 0 gitu. Nah, kemudian ada yang nanya lagi nih, Kak, untuk segala kasus kalau masuk area kritis artinya menolak H0 kan, Kak? Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita masuk ke area kritis, kalau misalkan kita masuk tadi bikin gini ya. Nah, pas kita uji, dia masuk ke wilayah kritis nih. Di sini misalkan. Nah, kalau dia masuk ke sini, berarti nanti tolak H0. Berarti H1 kita benar gitu. Bukan benar sih, berarti H1 kita yang kita terima sebagai keputusan. Iya, kalau diketahui D-nya baru masukin mu1 dikurang mu2. Jadi selisihnya nanti. Kalau gitu kata-katanya gini ya, apakah selisih rata-rata nilai di kelas A itu lebih besar 3 satuan dibandingkan kelas B? Nah, itu bisa tuh.
Oh ya kakak, kakak izin ini ya, break azan bentar. Nanti kita sambung sekitaran 5 sampai 10 menit ke depan ya. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Oke, tadi ada yang nanya recordingnya Kak, gimana ya? Nanti secepatnya buat recordingnya. Ini kita nanti kakak diskusiin sama pihak ini ya dulu, sama pihak bimbel priority assistant 4.0-nya dulu. Mau gimana nanti ditaruh recordnya.
Nanti kakak cleaning juga sih dulu biar nanti yang kayak awal-awal kayak bunyi-bunyi gak jelas mungkin dihilangin gitu. Oke, berarti nggak ada ini ya, udah pada clear kan ya tentang uji apa sih namanya uji dua sampel independen. Selanjutnya ada uji yang ketiga nih kita bakal mempelajari tentang uji dua sampel dependen. Jadi kalau independen kan dia satu sama lain tuh nggak saling berhubungan. Kalau yang dependen dia saling berhubungan gitu. Nah, dia akan dilakukan apabila kita ingin membandingkan rata-rata dari dua sampel yang tidak saling bebas. Nah, terikat gitu, kayak aku dan kamu. Aminin aja gitu kan, siapa tahu kan emang jodohnya gitu. Kemudian dua sampel yang saling dependen biasanya adalah sampel yang berhubungan satu sama lain. Entah dia ada hubungan apa gitu, ada hubungan apa, ada hubungan apa. Kamu cowok ya, ya udah deh, skip. Selanjutnya ini ciri-cirinya observasi yang digunakan bisa jadi sama pada kedua sampel. Nah, jadi kalau beda itu udah skip tadi ya, kalau dia pasti masuk ke independen. Tapi kalau dia sama, kita harus lihat lagi nih, observasinya terikat satu sama lain nggak? Ini observasinya sama nggak? Gitu. Nah, jumlah sampel antar populasinya sama, kemudian sampel yang dipasangkan adalah sampel yang mempunyai karakteristik yang serupa, atau emang orangnya itu gitu. Misalkan sampel pertamanya tuh eh, misalkan pohon mangga yang A gitu, sama pohon mangga yang B, tapi dia mirip-mirip gitu. Karena mirip-mirip dipasangin. Atau enggak dia pohon mangga yang sama tapi diukur dua kali pada waktu yang berbeda gitu. Misalkan tahun ini produksinya segini, tahun depan produksinya segini gitu. Nah, itu bisa tuh namanya uji sampel dependent. Oke, next ya. Nah, di dalam dalam uji dua sampel dependent ada namanya konsep difference atau D. D ini adalah perbedaan antara nilai observasi pertama dikurang dengan nilai observasi kedua atau sebaliknya. Terserah kita nanti mau yang mana yang kita kurangin. Kita langsung nanti ya kita lihat di contoh soal ya buat lebih jelasnya. Hipotesisnya juga sama. Nah, di uji dua sampel dependen cuma ada satu statistik yang dipakai yaitu statistik uji T. Ingat ya uji T. Ini juga sama nih hipotesisnya kalau tidak sama dengan nanti di sini dibagi dua. Tapi kalau lebih besar dari nanti di sini lebih besar dari sama dengan. Kalau kurang dari di sini kurang dari sama dengan. Jadi kritis itu ngikut hipotesis ya. Hipotesis satu. Nah, contoh soalnya seorang peneliti ingin meneliti efek pemberian obat antiretroviral atau ARV kepada suatu pasien HIV nih ya, dan mencatat jumlah sel CD4. Sel CD4 itu kalau nggak tahu itu namanya sel darah putih ya, yang fungsinya buat bunuh kuman-kuman penyebab infeksi gitu. Dari pasien-pasien HIV di rumah sakit tertentu. Nah, di sini adalah data jumlah sel CD4 dari setiap pasien di rumah sakit tersebut. Nah, jadi di sini ada data sebelum terapi sama sesudah terapi ARV selama 3 bulan gitu. Apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan jumlah sel CD4 pada pasien setelah terapi ARV selama 3 bulan? Nah, di sini taraf ujinya 5% gitu. Contoh spesifik, ada yang mau nanya lagi nih. Bentar ya, sebelum kita jawab soalnya, kita ini dulu. Kak, contoh spesifik perbedaan independen sama dependen gimana ya? Lihat aja nih, kalau dependen, di sini ID pasiennya sama. Dia sebelum sama setelahnya tuh diukur 2 kali. Nah, itu contohnya buat yang dependen. Tapi kalau independen, orangnya udah pasti beda gitu. Yang di sini si X, yang di sini si Y gitu. Itu udah jelas beda orangnya. Itu untuk yang independen. Misalkan ya contoh konkret ya, jangan spesifik lagi deh, yang lebih konkret. Misalkan ya kalau kalau misalkan dependen itu kamu mau ninjau perkembangan seseorang gitu. Misalkan nilai UAS sama UTS sama UAS mau kalian bandingkan. Nah, itu orangnya sama, itu dependen. Tapi kalau dia independen itu adalah misalkan gini, nilai kelas nilai di Nah, kalau dependen itu satu objek, tapi kalau independen itu beda objeknya gitu. Misalkan nih kelas A sama kelas B mau dibandingin. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh objeknya sama atau enggaknya. Itu pasti pakai independen. Nah, kita lanjut ya.
Nah, kita bisa menggunakan uji dua sampel dependen buat hitung yang persoalan ini. Lalu kita masukin D-nya. Nah, kita masukin D-nya di sini. Jadi di sini kakak pakainya ini ya, yang setelah dikurang sebelum. Jadi nanti kalau misalkan setelah itu yang mu2-nya, ini mu1-nya. Jadi mu2 dikurang mu1 itu adalah D. Jadi 343 dikurang 225 itu dapat 118, terus 245 dikurang 138 dapat 107 dan seterusnya. Nah, nanti ini kita dapat ini variabel baru yaitu D. Ini yang nanti bakal kita analisis. Jadi kita anggapnya D itu kayak satu sampel biasa gitu. Jadi bukan dua sampel lagi tapi kayak satu sampel. Nah, lalu kita hitung D bar sama SD-nya. Kalau D bar itu adalah rata-rata dari variabel D tadi. Kalau SD itu adalah standar deviasi dari variabel yang tadi. Itu setelah kenapa selalu tinggi? Positifnya negatif nggak? Negatifnya nggak ngaruh. Oh iya, emang nggak ngaruh. Biar nanti terserah kita mau itu. Sebenarnya tadi di datanya juga nggak masih lebih tinggi sih. Bisa jadi dia lebih rendah juga nih. Kayak ini kan ya. Nih 439 ke 221 kan negatif nih. Bisa juga negatif dia nilainya. Tergantung nanti gimana ininya. Hasil itunya. Nah, kita dapat D barnya itu kan rata-rata dari D, dapatnya 76,667, terus S kuadratnya dapatnya segini. Ini gimana ngitungnya? Ini kita copy dulu tadi ya. Untuk soal yang 3, ini materi. Skip lagi nih kita materi ini. Ini sekalian aku cek ya. Ini kan sama dengan ini dikurang yang sebelumnya. Nah, oke, udah benar berarti. Nah, buat nyari D bar, ini SD. D barnya adalah tinggal average dari atasnya. Nah, kalau SD itu adalah standar deviasi dari sampel dari atasnya ini. Kalau tadi kan aku ngitungnya yang kuadrat ya, berarti S kuadrat. Ini sama dengan ini dikuadratin. Nah, dapatnya 26839. Kayak yang ini tadi nih. Nah, SD-nya 163,8271. Kak, rata-rata populasi itu bebas kita tentuinnya yang mana? Iya, tentuinnya itu maksudnya tadi nentuin ininya kan ya, yang mana dikurang yang mana. Kalau kan yang setelah dikurang sebelum kan ya. Berarti nanti hipotesisnya kan lebih besar dari yang satu itu yang sebelum, yang dua itu yang setelah. Oke, kita lanjut ya di sini. Nah, hipotesisnya, nah jadi karena kita menguji apakah ada kenaikan tadi ya, berarti kenaikan itu kan kalau setelahnya lebih besar dari sebelumnya. Atau karena tadi kan kakak definisi ini kan ya. Mu2 dikurang mu1 sama dengan D. Nah, karena kan kita mau lihat kan tadi kenaikan. Kalau kenaikan kan berarti mu2-nya lebih besar dari mu1 kan. Atau mu2 dikurang mu1 lebih besar dari 0. Atau D-nya lebih besar dari 0. Nah, makanya kita masukin ke H1. Karena kan dia nggak ada sama dengannya. Kenaikan kan dia pasti nambah gitu kan. Kalau sama dengan kan berarti nggak naik. Oke, lanjut ya. Nah, alfanya tadi 5%, terus statistik ujinya kita pakai rumus ini nih. D min, karena di sini hipotesisnya 0 ya nilainya. D min 0 per SD per akar N. Nah, dari perhitungan di sebelumnya tadi kita dapatkan, tadi kan D barnya 76,67, terus SD-nya 163,8271, N-nya tadi ada 12 ya. Ntar kita cek dulu. Takutnya ini di-clear dulu ya biar kelihatan. Ini N sama dengan count dari ini. Nah, 12. Nilai kritisnya, ini tadi kan karena dia lebih besar dari, berarti sini lebih besar dari sama dengan ya. T alpha N min 1. Nah, cara nyari T-nya, oh ya sebelumnya tadi kita nyari T ininya ya, T ops-nya.
T ops-nya kan tadi sama dengan D bar dibagi SD dikali akar 12. Karena kan dia di bawah tuh kan kalau diper lagi, ini kan per berarti naik ke atas ya akar 12-nya. Makanya dikali di sini. 1,6211. Terus T tabelnya ini adalah sama dengan T.in. Tadi kan peluangnya 0,05 ya. Tapi karena dia sebelah kanan, jadi 1 dikurang 0,05. Karena sebelah kanan ya, kalau lihat sebelah kanan itu 1 dikurang. Kalau sebelah kiri dia langsung dianya. Derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Nah, kalau ini dia N dikurang 1, karena cuma 1 sampel ya. Kalau tadi kan 2 sampel, N1 dikurang 1, ditambah N2 dikurang 1. Makanya jadi N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi tinggal ini dikurang 1. Ini 1,795885. 1,7996 lah. Nah, terus kita lihat nih, T ops-nya kan dia kurang dari ini ya. Berarti dia nggak masuk wilayah kritis. Kalau dia nggak masuk wilayah kritis, berarti dia adalah gagal tolak lagi nih. Nah, gagal untuk menolakkan 0. Jadi kesimpulannya, dengan tolak uji 5% dan dengan menggunakan data yang tersedia, dapat kita simpulkan bahwa belum terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel CD4 pada pasien HIV setelah terapi ARV selama 3 bulan. Oh iya nih, nanti pengen coret-coret ini ya PPT yang dicoret-coret. Ya BTW kalau dicoret-coret itu gimana ya nanti itunya? Aku belum pernah ini sih nanti. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa chat aku nanti kalau mau PPT coret-coret itu gimana bikinnya. Oh, dia beda sama yang itu. Ini ada ini nih. Oh, yang diisi di note. Oh, gitu ya. Nanti deh kita coba ya buat pertemuan selanjutnya. Ini dia nanya nih, Kak, kok rumus D di sini beda sama independen tadi ya? Kan independen dia U1 dikurang U2. Nah, tadi kan D kan di definisi awal itu bisa U1 dikurang U2, bisa U2 dikurang U1, tergantung kita pengen yang mana. Jadi kakak coba untuk U2 dikurang U1 ya, karena mau menunjukkan kenaikan gitu kan. Mungkin lebih gampang kalau kita lihat, nanti kenaikannya itu kan lebih besar dari, berarti kan U2-nya lebih besar dari U1 gitu. Nah gitu. Kenaikan atau peningkatan gitu ya tadi, sorry. Apalagi ini ada yang mau nanya lagi. Oh, udah ya. Nah, Kak, kasusnya ini dia lebih besar dari 0. Masuknya rumus kedua ya, Kak? Iya, jadi dia masuk ke rumus yang kedua. Yang hipotesis satunya itu lebih besar dari. Karena kan dia D-nya lebih besar dari 0. Gimana? Kita next ya. Atau masih ada yang mau ditanyain lagi tanya tadi? Ini Excel-nya nanti aku bagiin kok, santai. Next. Oke. Ini uji yang terakhir. Ini yang tadi ditanyain sama teman kalian ya. Kalau misalkan kita nggak tahu dua varians populasinya tuh sama atau enggak, ini kita pakai uji perbandingan dua varians. Oh, masih belum paham beda rumus 2 sama 3. Nanti deh habis ini ya. Habis setelah yang ini akan aku jelasin. Itu sebenarnya tergantung kitanya yang tadi itu. Sekarang aja deh ya biar enggak nih. Soalnya habis ini kan varians kan beda lagi dia. Nah, ini kan ada 3 rumus tadi ya. Nah, rumus kedua ini dipakai kalau misalkan kita dapat D-nya itu lebih besar dari 0. Tadi juga sama sih, bisa pakai rumus 3 juga. Rumus 3. Bisa pakai hipotesis yang ketiga ini. Kalau kalian definisiinnya tadi mu1 ini kan dikurang mu2 itu sama dengan D. Berarti kan sama dengan negatif dalam kurung mu2 dikurang mu1. Nah, kalau ini kan tadi kan kita pengennya kan mu2 lebih besar dari mu1 kan, karena peningkatan gitu. Kalau kita pindah ruas, ini kan jadinya kalau kita mau jadi mu1 dikurang mu2, jadi 0 sama dengan lagi. 0 lebih besar dari, yang ini kita pindah ruas ke kanan, jadi mu1 dikurang mu2. Atau 0 lebih besar dari mu1 dikurang mu2-nya kan D tadi ya. Jadi D-nya kurang dari 0. Nah, ini bisa juga pakai hipotesis yang ketiga. Tapi definisi D-nya adalah ini. Nah, jadi nanti sebelum kalian nulis
ngerjain hipotesis dan kawan-kawannya, definisikan D-nya dulu. D-nya itu apa? Nah, dengan gitu nanti dosen kalian akan paham gitu. Oh, yang dimaksud mahasiswa ini, D-nya itu adalah mu1 dikurang mu2, atau mu2 dikurang mu1. Atau sebelum dikurang sesudah, atau sesudah dikurang sebelum. Nah, gitu nanti. Oke. Jadi, ya nggak apa-apa, tergantung kalian ya nanti mau ini. Patokan D-nya itu H1. Iya, jadi patokan D-nya ini H1. Kalau misalkan lebih besar dari, ngambil yang ini. Jadi kalau dari soalnya itu lebih besar dari, itu antara ini nih. Nah, ini nih yang kita pakai. Kalau kurang dari nanti yang ini. Jadi sebenarnya yang diuji itu kan H1 ya. Jadi orang tuh sebenarnya hipotesis itu kan teori udah ada nih bilang dia kurang dari sama dengan 0. Tapi kita pengen bantah dengan menggunakan H1. Lalu kita uji, bener nggak sih bantahan kita itu gitu. Kayak tadi kan, apakah itu tadi terjadi kenaikan? Kita kan nggak tahu kan naik atau enggaknya gitu kan. Makanya kita pengen menguji yang kita bilang itu naik atau enggaknya itu dengan ini. D-nya lebih besar dari 0. Atau mu2 lebih besar dari mu1. Nah, itu tuh. Kakak lihat dulu ya ininya. Kira-kira udah clear belum ininya? Penjelasannya tadi. Atau masih ngawang-ngawang? Kalau penurunan baru rumus 3 ya? Iya, bisa rumus 3. Tapi kalian juga bisa rumus 2. Tergantung nanti ngotak-ngatik persamaan, pertidaksamaannya tadi ya. Kalau kalian penurunan gitu, berarti kan mu2-nya kurang dari mu1 nanti kan. Kalau penurunan kan nanti dia mu2-nya kurang dari mu1. Nah, kalian mau definisiin D-nya apa dulu nih? Kalau yang sini nih kita definisiin D-nya sama dengan mu1 dikurang mu2 gitu kan. Berarti kan kita otak-atik nih, masukin sini. Jadi mu2 kurang dari mu1. Terus pindah ruas, biar mu1 dikurang mu2, jadi 0 kurang dari mu1 dikurang mu2. Atau mu1-nya kan tadi D ya. Nah, di atas ini kan kita definisikan sebagai D. Jadi 0-nya kurang dari D, maka D-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi ini dia malah ke ini nih, ke yang kedua kalau penurunan yang ini. Kalau definisinya kayak gini. Tapi kalau definisinya kita bikin D sama dengan mu2 dikurang mu1, nah ini maka mu2 itu kan kurang dari mu1 kan ya, karena tadi penurunan. Kita pindah ruas, mu2 dikurang mu1 itu kurang dari 0. Nah, karena D-nya di sini adalah mu2 dikurang mu1, makanya D-nya kurang dari 0. Makanya kita pakai hipotesis yang ketiga. Jadi tergantung definisi kita. Kenapa tidak yang sama dengan itu ya kritisnya? Kurang dari sama dengan. Iya, itu sebenarnya pakai sama dengan semua tuh kuliah kritisnya. Jadi sebenarnya itu yang tadi depan-depan itu typo tuh, harusnya ada sama dengannya untuk kuliah kritis. Oke, kita lanjutin dikit lagi ya. Untuk uji apa namanya tadi? Uji kesamaan varians atau uji rasio dua varians ya. Nah, uji perbandingan dua varians atau uji rasio dua varians ini dipakai kalau kita mau mengetahui ini varians 1 sama varians 2 sama atau enggak gitu. Nah, uji rasio dua varians ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas varians dua populasi yang berbeda berdasarkan sampelnya. Jadi populasinya beda, kita mau uji nih variansnya sama atau enggak. Uji perbandingan dua varians adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah varians dari dua populasi bernilai sama atau tidak. Dapat dilakukan untuk membantu dalam pengujian dua sampel independen di saat varians kedua populasinya tidak diketahui. Jadi kalau nggak ada asumsi atau sudah nggak diketahui gitu, terus nggak ada asumsi, maka kita harus uji dulu asumsinya itu. Bisa nggak sama atau enggaknya gitu. Nah, statistiknya itu adalah statistik F. Tadi kan udah T, udah Z. Nah, ini sekarang statistiknya adalah F. F-nya adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, kemudian untuk hipotesisnya, ini ada 3 juga, sama dengan, terus kurang dari sama dengan, sama lebih besar dari sama dengan. Nah, yang susah itu adalah pada saat dia tidak sama dengan, soalnya dia ada kiri kanan. Nah, kenapa nggak langsung dibagi 2, terus ada dimutlakin? Karena distribusi
F itu dia nggak sama kayak distribusi T sama Z. Dia lebih bandel sedikit. Jadi distribusi F itu kayak gini bentuknya. Nah, ini ya. Jadi dia skew atau menceng ke kanan. Jadi di kanan ini kecil, di kirinya ini dia numpuk. Jadi dia nggak simetris kan ya. Karena dia nggak simetris, alhasil kita kalau mau naruh di sini, karena kan kalau dua arah kan si kiri sama kanan ya. Nah di sini sama di sini nanti bakal beda. Titik sininya sama titik sininya bakal beda. Nah oleh karena itu kita harus kalau dua arah tuh nguji dua-duanya gitu. Dia masuk sini atau enggak, sama masuk sini atau enggak. Nah itu untuk uji F. Nah uji F atau uji rasio dua varians. Di sini kalau misalkan dia lebih sadari nanti gampang, tinggal kita uji yang kanannya. Kalau kurang dari nanti tinggal kita uji yang kirinya ini buat nentuin dia masuk atau enggak. Nah, contoh soalnya, tadi kan di ilustrasi 9.2, jika asumsi kesamaan varians kedua sampel tidak kita ketahui, kira-kira dia menghasilkan kesimpulan yang valid nggak? Dia akan valid kan tadi kalau misalkan variansnya sama ya di kedua ini. Tapi kalau misalkan variansnya nggak sama, berarti dia nggak valid kan ya. Karena kan nggak bisa kita lakukan kalau variansnya itu. Berarti harus pakai uji yang satunya tadi, yang kasus keempat. Jadi kalau misalkan varians kedua sampelnya tidak diketahui, kita pakai uji kesamaan varians dulu. Nah, dari perhitungan di 9.2 kan kita udah dapat nih ya. Yang ini tadi loh. Di sheet 2 ini tadi. Nah, ini kan S1, SA kuadratnya 178, SB kuadratnya 187. Terus hipotesisnya, H0-nya kan sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Karena kan menguji sama atau tidaknya varians ya. Alfanya 1%, ngikut yang uji T-nya tadi. Nah, statistik ujinya, kita pakai F, adalah rasio dari S, A dibagi dengan SB. Kita bagikan dia 178 per 187, dapatnya 0,95. Coba kita hitung ya. Ini sama dengan yang ini, yang kiri dibagi yang kanan. Nah, 0,952, 607. Wilayah kritisnya adalah tolak H0 pada saat F-nya kurang dari F alpha, V1, V2, atau F ops-nya lebih besar dari F1 min alpha, V1, V2. Intinya yang ini adalah yang kiri ini, yang aku arsir kiri. Yang kanan ini adalah yang aku arsir sebelah kanan. Gitu. Nah, cara ngitung ini gimana? Nah, cara ngitung ini, oke, V-nya tadi nggak aku jelasin ya. V1 itu adalah N1 dikurang 1, V2 N2 dikurang 1. Jadi V itu dia N dikurang 1 lah istilahnya. Ini kan tadi F-nya ya. F ops. F tabel 1, dia ada dua F tabel ya. F tabel 1 yang kiri, itu sama dengan F dot dis. Nah, gampangnya F ini ada dua macam, ada yang dis, ada yang dis RT. Kalau yang dis biasa itu yang sebelah kiri, kalau RT sebelah kanan. X-nya adalah, sorry bukan dis ya, in, sorry. Karena kan nyari nilai F-nya ya. Peluangnya tadi berapa? 0,01 ya, berarti 0,005 gitu. Karena kan dibagi 2. Ini garis update pertamanya itu adalah 10 dikurang 1, 9. Di garis update keduanya juga 10 dikurang 1. Karena kan N2-nya kan 10 juga. Jadi 9 juga. Udah. Terus yang kanannya, f.inf. Nah, kalau ini pakai RT, karena kan right tail, atau ekor kanan. 0,005, karena tadi kan 0,01 dibagi 2, jadi 0,005. Ininya 9, ininya juga 9. 0,54. Ini kalau kalian jeli ya, ini kalau kita kaliin, ini hasilnya 1 nih. 1 kan. Kak, yang ini tidak sama dengan ya? Iya, yang tidak sama dengan. Karena kan menguji kesamaan. Kalau sama kan sama atau tidak sama gitu. Sama dengan atau tidak sama dengan. Yang terakhir ini cuma ada sama dengan. Karena kan menguji kesamaan varians ya. Kalau sama berarti kan sama dengan, terus lawannya tidak sama dengan. Makanya dua arah, kiri kanan. Ini udah. Lalu kita lihat nih nilai ini. Kalau kita gambarkan di grafik. Kalau kita gambarkan di grafik kan ya, ini adalah di bagian sini.
Nah, ini 0,1867876 berarti lah 869. Kanannya 5 sorry yang ini ya. Ini kayaknya salah tulis deh. 0,15288, yang kanannya 6,54109. Nah, di sini tadi kan titiknya ini jatuh di 0,95 ya. Berarti di sini ya. Kita taruh warna ini. Jangan nggak kelihatan ya. Warna biru deh. 0,95. F itu singkatan apa? F itu Fisher, artinya distribusi Fisher. Nah, di sini 0,15288, nah karena dia di tengah-tengah sini, berarti gagal tolak juga tuh. Kalau gagal tolak, artinya apa? H0-nya kan tadi ini ya. H0-nya adalah sama nih, variansnya sama, H1-nya variansnya beda. Berarti kalau kita gagal tolak H0, berarti dapat kita simpulkan dia sama. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa belum dapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa varians kedua populasi berbeda. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa varians kedua populasi masih dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan pada ilustrasi 9.2 masih dapat dikatakan valid. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Oh, khusus standar deviasi ini kanan kiri beda Z-nya ya. Jadi ini bukan beda Z, beda F namanya. Jadi kalau untuk uji varians atau uji standar deviasi ini, oh ini bukan 1,8, ini tadi yang, nah ini sebenarnya jawabannya bukan 0,18 ya, ini harusnya ini nih, 0,15288. Ini tadi salah tulis nih, 288, ini 6,541, oke. Ada yang nanya tadi ya, tabel-tabelnya beda-beda ya Kak kalau semua kasus ini. Yang pakai Z itu kalau uji proporsi atau uji rata-rata, karena itu kan rata-rata ya sifatnya. Tapi kalau varians ini kan dia bukan, kalau kalian pernah belajar dulu kan ada ukuran penyebaran, ada ukuran pemusatan. Kalau proporsi itu ukuran pemusatan, rata-rata juga ukuran pemusatan, menunjukkan titik pusat datanya. Tapi kalau varians itu ukuran penyebaran, dia menunjukkan seberapa menyebar datanya itu. Makanya dia distribusinya beda. Kalau varians dia distribusinya di sini pakai chi-square atau F biasanya. Tapi karena ini kita membandingkan dua varians, maka ujinya adalah uji F. Nah, belum dijelasin ya. Nanti deh habis ini terakhir. Aku jelasin dikit ya tentang itu. Ya, saya tadi 6,5. Ini. Nah, oke. Nah, kita udah dapat kan ya, kalau dia berada di dalam wilayah, tidak berada dalam wilayah kritis, berarti gagal tolak H0, artinya variansi masih dapat dikatakan sama. Untuk uji kayak gini, ini sebenarnya kalian kalau ngelihat angkanya dekat-dekat sama 1, itu sebenarnya udah pasti gagal tolak ya. Nggak mungkin tolak dia kalau udah dekat-dekat 1. PPT udah direvisinya. Iya, nanti aku bagiin kok PPT udah direvisinya sama Excel-nya juga. Di sini aja deh sekalian nanti ya. Tapi PPT-nya kakak jadiin PDF aja ya, biar kalian nggak perlu viewer macam-macam buat ngelihatnya. Soalnya kan kalau PDF tuh dia lebih encapsulated lah filenya. Nah, oke, ini udah kelar ya untuk yang ada yang mau tanyain dulu nggak untuk uji ini nih, uji rasio dua varians. Habis ini kakak mau jelasin tentang distribusi tadi. Mungkin itu agak kelewat ya dosen yang ngajarin. Oke, belum ada ya. Karena belum ada, kakak agak jelasin ini ya. Jadi distribusi ini sebenarnya adalah semuanya turunan dari distribusi normal. Kakak kasih whiteboard. Yang apa tadi lo mesti bawa diketik gak? Oke, ini aku ketikin di situnya nanti ya di slide-nya. Itu V1 itu sama dengan N1 dikurang 1, V2-nya adalah N2 dikurang 2. Dikurang 2 dikurang 1. Nah, untuk V1 sama V2-nya. Nah, tadi uji Z, uji T, uji F.
Nah, sebenarnya Z ini adalah uji paling dasar, karena dia distribusi dari semua itu. Z ini kalau kita kuadratkan, dia akan sama dengan distribusi chi-square. Nah, terus uji T ini datangnya dari mana? T itu adalah Z dibagi akar dari chi-square per derajat bebasnya, atau V. Nah, ini adalah uji T. Jadi dia ini mempertimbangkan derajat bebas. Terus kalau F ini apa? F adalah uji chi-square kuadrat, uji chi-square kuadrat lagi. Chi-square dibagi derajat bebasnya, atau chi-square 1 dibagi derajat bebas 1, dibagi dengan chi-square 2, dibagi dengan derajat bebas 2-nya. Nah, ini digunakan untuk menguji rata-rata atau proporsi. Yang kakak lingkarin merah ya. Ini untuk menguji rata-rata atau proporsi. Kalau yang kanan ini, yang sini, ini untuk uji varians. Nah, uji rasio varians. Nah, kenapa uji rasio varians? Sebenarnya varians itu adalah ini nih, x kuadrat ini. Z dikuadratin kan jadi chi-square, atau x kuadrat dia bilangnya. X kuadrat ini itu adalah varians. Jadi varians dibagi varians kan rasio 2 varians. Nah, ini Z dibagi X chi-square ini kan dia adalah satuan gitu. Jadi Z X kuadrat itu kan Z kuadrat ya. Jadi kalau diakarnya jadi Z juga kan, Z per akar derajat bebasnya. Nah, itu adalah uji T. Jadi dia sama kayak uji Z sebenarnya. Cuman mempertimbangkan derajat kebebasannya. Nah, bedainnya kayak gimana? Terus uji Z sama uji T itu dia simetris. Uji Z itu dia kayak gini, agak landai. Terus ini uji Z ya. Kalau T dia agak gini, agak lebih tinggi. Terus yang terakhir ada uji F. Nah, kalau uji F ini dia kayak gini. Distribusi ya namanya, bukan uji. Nah, kalau F ini kenapa jadi kiri kanannya beda? Nah, ini karena di sini sama sini itu nggak simetris. Nah, dia nggak simetris tuh nanti. Kenapa nggak simetris? Karena distribusinya menceng. Tapi kalau distribusi T, ini sini titik tengahnya 0. Kanannya itu sama kirinya itu jaraknya ini sama. Makanya di sini T, di sini min T kan ya, biasanya. Positif sama negatif doang. Kalau Z juga sama nih. Di sini biasanya Z, di sini min Z-nya. Karena dia titik tengahnya 0. Nah, makanya bisa langsung kiri kanan. Tapi kalau F dia bisa beda karena apa? Karena dia nggak rata distribusinya. Oke, jadi gitu tuh. Ini nggak apa-apa nih untuk yang nanya. Penting nggak apa-apa sih kalau misalkan ini nggak di private aja gitu, biar yang lain juga ingat pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu kenapa tadi katanya F alpha sama ada F alpha, ada F1 min alpha. Itu beda. Karena namanya juga rasio kan ya. Kakak ganti share-nya kayak ini dulu ya. Ke screen-nya. Nah, rasio kalau dikaliin 1. Tapi kalau Z ini kan tinggal plus minus tadi ya. Mana tadi? Nah, Z-nya kan plus minus. Ada min 1,96 tadi ya. Sama min 1,96 sama 1,96. Ini kalau kita rata-rata kita jumlahin itu. Nah, 0. Tapi kalau rasio kita kaliin 1. Kayak tadi nih. Nah, ini dikaliin sama ini kan jadinya 1. Nah, itu adalah rasio. Titik pusat rasio itu 1. Tapi sedangkan titik pusat ini rata-rata itu 0. Dari mana datangnya titik pusat? Titik pusat itu dari sini nih. Jadi kan μ1 sama dengan μ2 ya. Berarti kan μ1 dikurang μ2 itu sama dengan 0. Nah, ini titik pusatnya untuk selisih. Tapi kalau rasio, sigma 1 kuadrat per itu kan sama dengan sigma 2 kuadrat.
kita bagi kedua ruas dengan sigma 2 kuadrat, jadi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat itu sama dengan 1. Makanya kalau kita kaliin nanti dia jadinya 1. Nah gitu ya. Karena rasio kan dia nggak simetris kiri kanan. Makanya dia nggak bisa langsung negatif positifnya. Sama uji F itu nggak ada nilai negatif ya. F itu pasti positif. Mau berapapun nilainya. Kalau negatif berarti salah hitung tuh nanti. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum kita tutup nih, nanti kakak kasih slide-nya habis ini. Sama Excel. Karena udah maghrib juga ya di tempat kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita end? Belum ada? Belum ada ya? Oke, makasih banyak Kak. Oke. Kalau kayak gitu kakak ini ya, kakak akhirin ini ya. Kakak akhirin pertemuan kita hari ini. Sebenarnya tadi karena kita awalnya nggak ada doa, jadi akhirnya mungkin udah masing-masing langsung aja ya. Langsung berdoa masing-masing aja. Kakak harap tadi materinya tersampaikan. Terus kalau ada yang salah, kakak mohon maaf ya. Kakak akhirin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, makasih juga teman-teman. Kakak stop share ya. Oke, kakak. Tadi kan udah direvisi. Ini jangan pada live dulu ya. Mau di-share di sini aja atau di itu tuh? Di grup nanti. Di grup aja ya? Ya, katanya di grup aja tuh. Oke lah, nanti aku kasih di grup aja ya. Untuk PPT-nya. Oke, KKN meetingnya ya. Makasih teman-teman semua. Iya, Excel-nya juga kok nanti.